Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 langkah, episode 138. Alasan. Mas, kenapa kita makannya nggak di ruang makan barengan papi dan mami? Safira bertanya ketika Vino selesai menghubungi pelayan dapur untuk memesan makan malam ke kamar. Kalau makan malam di ruang makan bareng papi dan mami, yang ada nanti selesai makan lama ngobrolnya, jawab Vino. Sejak tadi ia merasa tidak tenang karena belum mencapai pelepasannya. Safira tidak mengerti apa-apa, hanya diam sambil menganggukkan kepalanya. Selesai melaksanakan ibadahnya, wanita berdua cantik itu duduk di atas tempat tidur. Saya menyadarkan punggungnya di kepala tempat tidur. Tapi nanti mama dan papi pasti nungguin kita. Safira merasa tidak enak hati bila kedua mertuanya nanti menunggu untuk makan malam bersama. Aku sudah katakan si Bibi untuk kasih tahu mami dan papi kalau kita makan malamnya di kamar aja, jawabnya dengan tersenyum. Apa yang terjadi sore tadi membuat dirinya tidak tenang. Mas, kenapa lihat Vira seperti itu? Cara Vino menanya membuat ia merasa grogi. Sejak sore tadi aku sudah menahannya sayang. Apa kamu tahu seperti apa tersisanya? Vino menatap mata istrinya dengan tatapan mata yang berkabut. Vira, nggak ada mancing-mancing mas. Vira mami apa saat ini menjadi permasalahan suaminya. Kau bilang tidak mancing, tapi tidur tanpa pakai apa-apa. Itu apa namanya sayang? Tanya Vino. Dia tidak memberikan bahwa istrinya belum makan, mungkin sudah diajaknya bergelut di atas tempat tidur. Safira diam tanpa bisa membela dirinya. Vino menatap wajah istrinya dan mencium birna lembut tersebut. Safira menjamkan matanya sambil menikmati kecupan lembut yang diberikan oleh suaminya. Bukannya bir saja yang saat ini menempel, namun juga tangan Vino yang sudah mulai nakal bermain di dalam mini dress yang dipakainya. Kecupan yang awalnya terasa lembut namun kini semakin manas. Bahkan Vino masuk lidahnya ke dalam rongga mulut istrinya. Bila sudah seperti ini, Safira pasti akan kewalahan menghadapinya. Mas, itu si Bibi di luar, Safira berkata dengan nafas naik turun. Apa yang dilakukan oleh Vino membuat dirinya kurangan pasukan oksigen. Iya sayang, aku tahu, tapi napasmu masih seperti ini. Dan biar aku buka pintu. Sekarang si Bibi pasti akan mengetahui apa sedang terjadi. Vino tersenyum dengan mengedipkan sebelah matanya. Safira tersenyum dan mengatur pernapasannya. Mas sudah, Safira berkata saat napasnya sudah kembali teratur. Sebentar ya sayang, aku buka pintu. Vino tersenyum dan beranjak dari tempat tidur. Iya mas, jawab Safira. Dengan cepat Vino membuka pintu kamar dan persilakan pelayan dapur untuk masuk dan meletakkan menu makan malam. Ayo sayang, makan dulu. Vino mengajak Safira makan. Ketika pelayan dapur sudah keluar dari dalam kamar. Jika tidak melihat kandungan istrinya, sudah pasti ia akan melakukan penyatuan sebelum makan. Safira menggelengkan kepalanya. Mas, lebih milih yang mana? Makan ini atau makan itu? Saya berkata dengan gaya centil, saya mengangkat mini dress ke atas. Sayang, jangan buat aku semakin tersiksa seperti ini. Vino menarik nafas panjang dan kemudian menghembuskannya secara kasar. Dalam pandangan yang ada di depannya, membuat ia semakin sulit untuk mengendalikan diri. Vira niat untuk buat Mas tersiksa kok. Safira tersenyum sambil menggigit bibir bawahnya. Dan ia kata sampai tidur dengan sengaja membuka dalamannya dan membuka kakinya. Sayang, ini apa maksudnya? Mata Vino hanya tertuju ke arah yang begitu sangat diinginkannya. Tadi sore Vira makan. Sehabis makan, mandi, kemudian ketiduran. Jadi sekarang masih kenyang. Kalau makan yang ini dulu, boleh. Nanti setelah lihat anak, kita makan. Safira tersenyum sambil menggoda suaminya. Saya akan mendapat embusan angin di saat panas terik. Sungguh sangat menyegarkan. Ia tidak menduga bahwa Safira akan memberikan penawaran seperti ini.
Safira tidak henti-hentinya menggoda suaminya yang masih berdiri memandangnya. Tak menunda waktu lagi, Vino dengan cepat buka pakaiannya tanpa menyisakan satupun di tubuhnya. Melihat kelakuan suami seperti ini, membuat Safira tersenyum sendiri. Vino naik ke atas tempat tidur dan mencium bibir istrinya. "Kamu sangat pengertian sayang. Hal ini membuat aku selalu mengagumi kecerdasanmu," pujinya. Senyap itu sangat tahu apa yang diinginkannya dan selalu mampu memberikan kepuasan bagi dirinya. Safira tersenyum saat mendengar ucapan suaminya. Safira memejamkan matanya saat merasakan bibir lembut milik suaminya. Vino selalu mulai kecupan dengan lembut dan semakin lama akan semakin memanas, sedangkan tangannya sengaja membuka pakaian istrinya. Setelah puas menikmati bibir Safira, pria itu kemudian melepaskannya. "Mas, jangan lama-lama, Vira sudah kepengen." Safira menggigit daun telinga Vino. "Tidak sayang, aku tidak akan sanggup menunggu lama-lama," ucap Vino. Diciumnya bibir, kemudian dagu, dan kemudian turun ke leher. Cukup lama menikmati leher putih dan jenjang milik Safira, hingga suara halus lolos dari bibir istrinya. Safira sudah tidak mampu menahan diri. Ia ingin suaminya segera memutuskan apa sedang mereka lakukan. "Mas, Vira di atas ya." Safira berangsur duduk. Vino tersenyum ketika mendengar permintaan dari istrinya. "Tapi nanti goyangnya jangan terlalu keras ya sayang," pria itu mengingatkan. Safira tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Zainab makan di sebuah restoran bersama dengan Rangga. Malam ini mereka hanya berdua tanpa ada yang mengganggu. Malam ini merupakan malam perpisahan untuk pasangan sedang dimabuk asmara tersebut. Besok Zainab beserta keluarganya sudah harus kembali ke Jakarta dan Rangga akan mulai dinasnya di sini. "Apa dingin, Dek?" tanya Rangga. Zainab tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Rangga megang pipi gadis yang akan menjadi istrinya. "Katanya nggak dingin, ini pipinya sejuk loh," ucapnya. "Iya, suter air ada di mobil," jawab Zainab. Rangga buka jaket ini dipakainya, yang beragam jaket itu untuk calon istrinya. "Apa abang nggak dingin?" tanya Zainab. Sejak tadi ia berbohong mengatakan tidak dingin. "Abang ini polisi sayang, badan kami kuat, nggak gampang ngerasa dingin." Rangga tersenyum. Zainab tersenyum ketika mendengar ucapan calon suaminya. Dipakainya jaket kulit milik Rangga. Jaket bang Rangga aja sudah buat hangat, apalagi pelukannya, batinnya. Restoran ini berada di tepi laut sehingga udara terasa lebih dingin. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.